Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kafa'ah, untuk mendekatkan pemahaman, kami ambil dari satu lafaz di dalam Al-Quran yang semuanya pasti pernah mendengar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad atau kufuwan ahad. Kufunya tidak ada bagi Allah adalah kufu yang menyamai. Nah, ini pemahaman dari sisi bahasa saja. Jadi kalau kafa'ah itu adalah kesetaraan. Jadi setara. Sehingga dalam pernikahan itu diperhatikan namanya kafa'ah, ada keseimbangan di dalam menjalani hidup nanti. Ada keseimbangan, kesetaraan. Sehingga ada titik temu kesamaannya, itu adalah kafa'ah. Kurang lebihnya seperti itu untuk difahamkan. Kemudian adanya kafa'ah di dalam Islam. Dalam Islam ada kafa'ah. Dan kafa'ah ini bukan kasta, pembeda, lalu merendahkan yang lain. Oh tidak. Kafa'ah itu sifatnya ke dalam, bukan untuk nilai orang. Kafa'ah itu adalah hakmu yang hendaknya kau jaga. Dan kafa'ah itu adalah punya fungsi untuk menjaga. Jadi ingat, kafa'ah bukan kasta, akan tapi kafa'ah itu senjata. Tameng untuk menjaga. Tameng bagi siapa? Untuk dua orang. Ini yang jarang dicermati. Tameng bagi seorang wali, jika ternyata menemukan anak gadisnya, sembrono dia, ngambil laki-laki asal. Maka berperan wali membatalkan pernikahan, minta kepada mahkamah untuk batalkan pernikahan. Karena apa? Anak saya telah menikah tidak sekufu. Jadi kafa'ah adalah benteng. Atau sebaliknya, seorang anak gadis dinikahkan oleh seorang bapaknya dengan orang yang tidak sekufu. Dia boleh mengajukan mahkamah. Tidak mau. Karena saya tidak nikah dengan sekufu. Ada benteng untuk menjaga. Sebab semua orang punya kehormatan. Seorang bapak punya kehormatan dalam rumah tangganya. Seorang anak pun juga demikian. Sehingga kafa'ah itu untuk menjaga. Gitu saja intinya. Sederhananya seperti itu. Jangan dianggap ini ada diskriminasi, apalagi kasta, dan tidak ada. Kemudian kafa'ah ini adalah, sebetulnya sebelum bicara kafa'ah menurut syariatku, kafa'ah itu sudah disepakati oleh manusia berakal. Zaman kerajaannya nggak ada Islam pun lihat. Kalau anak raja ya memang nggak ada raja lain, pasti menikah paling dengan anaknya menteri. Nah, kan nggak mungkin ya. Nggak akan seorang raja berambisi ya. Bukan karena tiba-tiba anak gadisnya ketemu laki-laki baik, Joko siapa yang ada di pinggir sungai itu. Bukan, itu kan kisah. Tapi pada dasarnya seorang raja kalau punya anak perempuan pasti dia menginginkan yang menikahinya adalah seseorang yang kelak bisa menjadi apa, menteri atau apa begitu. Karena semuanya berpikir tentang kafa'ah, keserasian. Jadi itu adalah kesepakatan manusia berakal. Maka kalau di saat bahas masalah kafa'ah lalu ada yang marah, dia lagi tidak sehat akalnya. Nah, kafa'ah. Kemudian yang disepakati kafa'ah adalah kafa'ah fiddin. Di dalam urusan agama. Nah, kafa'ah yang pertama, kafa'ah itu berlaku, kebanyakan ulama mengatakan berlaku bagi seorang laki-laki saja. Bukan perempuan. Maksudnya, jika Anda seorang perempuan, akan menikah dengan seorang laki-laki, maka hendaknya di laki-laki tersebut ada kesetaraan dengan Anda. Untung-untung lebih tinggi. Bukan sebaliknya. Kalau laki-laki tidak, bebas dia. Dia tidak harus menikah dengan perempuan yang sekufu dengannya. Bisa secara ekonomi di bawahnya, secara ilmu di bawahnya, secara nasab di bawahnya. Makna di bawah ini bukan kerendahan ya. Ingat, di bawah itu adalah bukan berarti rendah. Siapa yang mengatakan orang fakir lebih rendah dari orang kaya? Kan nggak ada, kecuali dalam matanya orang materialis. Di bawahnya adalah kalau orang punya 10 juta, 5 juta berarti di bawahnya. Itu kan sederhana. Bukan bawah kerendahan, tidak. Pekerjaan di bawahnya dan seterusnya. Ya. Nasab adalah yang bukan nasab. Mohon maaf, ini golongan nasab raja-raja. Laki-laki boleh menikah dengan yang bukan dari nasab mulia. Termasuk dalam pembahasan nanti ada nasab dzurriyyah Nabi SAW, seorang laki-laki yang punya darah baginda, keturunan baginda, dia boleh menikah dengan wanita siapa saja. Karena laki-laki punya kekuatan menarik, sehingga siapapun dinikahi akan terangkat ke bawah. Nah, akan tapi kalau seorang perempuan, dia akan menjadi makmum, dinaungi. Jika menaunginya ada lemah, khawatir nanti
tidak ada kemampuan dalam menaungi, terjadi sesuatu di dalamnya. Sehingga kafa'ah adalah untuk keindahan sesungguhnya. Nah, kafa'ah itu, tadi sudah katakan kafa'ah adalah satu tameng senjata bagi seorang wali untuk membatasi anaknya agar tidak liar. Atau itu adalah senjata bagi seorang anak untuk bisa menjaga dirinya agar tidak dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan orang yang tidak sesuai. Ini kafa'ah, bukan diskriminasi, bukan juga kasta. Kafa'ah dalam pernikahan adalah syarat yang harus dihadirkan dalam pernikahan. Cuman perbedaan di sini adalah syarat apa? Apakah syarat sah jika tidak sesuai dengan kufu? Mungkin kembali lagi sebentar. Kafa'ah yang disepakati adalah kafa'ah agama. Urusan agama harus. Jadi kalau seorang muslimah harus menikah dengan seorang laki-laki yang muslim. Dan ini adalah hukum dalam Islam. Bukan ini adalah kita maknanya adalah mendiskriminasi, maksudnya seorang Nasrani laki-laki melamar seorang muslimah. Maka di saat seorang kiai melarang bukan berarti seorang kiai yang rasis, diskriminatif. Tidak. Ini adalah rambu-rambu agama. Dan kalau sudah rambu-rambu agama, hendaknya kita jangan sensitif dong. Anda jangan gampang menilai dengan nilai-nilai yang negatif. Seperti yaitu rasis, diskriminatif, dan sebagainya. Seperti halnya jika ada satu agama yang dia misalnya melarang berurusan dengan kita dalam satu hal. Misalnya ya kita tidak usah marah. Karena apa? Itu rambu-rambu agama. Selagi rambu agama kita hargai. Enggak diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Rambu-rambu agama. Kalau misalnya di sebuah agama punya tempat ibadah. Kemudian ditulis yang boleh masuk hanya agama yang ini saja. Lalu kita seorang muslim dilarang masuk. Ya nggak ada masalah. Itu rambu-rambu. Itu privasinya. Rumah. Anda jangan gampang menganggap itu adalah nggak tolerir. Tertutup. Misalnya sebuah kebun. Dilarang ada di sebuah tempat. Dilarang masuk kecuali kelompok tertentu. Lalu Anda mengatakan, wah ini diskriminatif. Rasis juga ada. Itu Anda salah. Setiap orang punya privasi masing-masing. Agama pun juga demikian. Nah, seorang muslimah harus menikah dengan seorang muslim. Ini kafa'ah dalam agama harga mati. Sehingga tidak terjadi pernikahan jika seorang muslimah menikah dengan non-muslim. Tidak dianggap pernikahan. Tidak dianggap sah. Baik. Kemudian setelah itu kafa'ah yang lainnya adalah kafa'ah nasab. Jumhur mengatakan ada kafa'ah nasab. Yaitu nasab, misalnya nasab ba'alawi, nasab ahli bait Nabi, nasab duriyah Nabi. Kalau ada istilah ba'alawi, ini adalah nisbat kepada ba'alawi dengan hadrum. Ada nanti ke atas lagi namanya alawiyin, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keturunan Sayyidina Ali. Ada lagi nanti, pokoknya istilahnya kalau sudah sambung nasab pada baginda Nabi SAW. Akhirnya adalah nasab mulia. Ashraf, atau Hadramut Indonesia Habaib dan sebagainya. Lah mereka adalah orang yang punya nasab tinggi, nasab yang sambung kepada baginda Nabi SAW. Maka bagi prianya bebas menikah dengan siapa saja. Akan tapi bagi wanita yang punya nasab mulia semacam ini, maka dia hendaknya menjaga nasabnya kalau menikah hendaknya yang sekufu. Yang satu martabat dengan dia. Supaya benar-benar dia masuk di lubang naungannya, terlindungi dan seterusnya. Nah seperti itu. Nah di kafa'ah dalam nasab ada menurut jumhur ulama. Kecuali mazhab Imam Malik mengatakan nggak ada. Bebas, nggak ada. Kafa'ah hanya dalam agama saja. Ini perbedaan di antara para ulama. Baik. Sekarang kita bahas di dalam kafa'ah ini. Bagi yang mengatakan kafa'ah nasab ada. Kafa'ah hirfah. Hirfah itu kerjaan. Jadi ada kerjaan itu ternyata ada sebuah kerjaan dianggap kerjaan itu kurang baik. Ternyata kerjaan itu menjadi kurang baik itu bukan karena zatnya pekerjaan. Itu kebiasaan di tempat tersebut. Sebab seorang yang buka satu kegiatan bisnis dengan pengobatan ala Nabi, dengan bekam dan sebagainya. Wah ini sukses kok dia. Bisa punya penghasilan besar dan sebagainya. Maka mana mungkin kita anggap hijamah atau hajim, orang yang membekam adalah pekerjaan yang rendah? Tidak. Tapi di sebagian tempat, karena dulu di tempat tersebut yang menjadi ahli hijamah, yang tukang bekam adalah orang-orang yang rendah menurut mereka, sehingga apa? Dianggap bekam itu adalah satu pekerjaan rendah. Berarti ini adalah tidak bisa disamakan dari tempat ke tempat lain. Kalau orang jualan nasi,
penjual nasi. Ya kan? Itu baik, terhormat atau tidak terhormat misalnya. Nah, itu penjual nasinya sehari ini 6 ton restoran. jadi disesuaikan. Jadi akhirnya yang jelas itu adalah tidak bisa disamakan. Hanya mungkin di sebuah tempat. Di tempat tersebut biasanya bekerja di pekerjaan itu hanya orang-orang yang mohon maaf, dia adalah orang pemalas, jarang sholat dan sebagainya. Kemudian ini. Sehingga pekerjaan itu sering meninggalkan sholat. Orang-orangnya sering meninggalkan kewajiban. Maka pekerjaan itu menjadi rendah karena dianggap oleh masyarakat menjadi punya kebiasaan jelek. Nah, maka dianggap rendah. Jadi ada yang mengatakan di antara para ulama, termasuk perlu adanya kafa'ah fil khirfati, pekerjaan. Bahkan ada yang mengatakan umur juga. Sampai umur tuh dibahas. Akan tapi ketahuilah bahasa saya, nanti kesimpulannya di bawah. Misalnya umur. Seorang laki-laki umur 80 tahun menikah dengan anak gadis 14 tahun. Jadi seorang gadis 14 tahun dia mendapatkan kakek-kakek. Nah, apakah dia, kalau dianggap bahwasanya umur adalah termasuk perlu dibahas, maka seorang anak gadis 14 tahun dia bisa menuntut kepada mahkamah, Pak Hakim, oleh ayah saya dinikahkan dengan seorang pria 80 tahun. Nah ini kan, kalau dianggap sebagai kafa'ah. Yang jelas ada yang menganggap kafa'ah fis sin fil umur juga ada. Nah, kakek-kakek 84 tahun nikah dengan 14 tahun. Nah, ini bisa. Mungkin saja terjadi. Nah, tapi kita harus tahu setelah itu kesimpulannya begini. Kafa'ah itu kan senjata untuk menjaga anak bagi seorang ayah. Senjata seorang anak untuk menjaga dirinya daripada kedzaliman ayah. Nah, jika ternyata maka seorang anak gadis merelakan dinikahkan oleh ayahnya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, atau seorang ayah merelakan anaknya menikah dengan yang tidak sekufu dengannya, itu bagaimana kisahnya? Sehingga di sana ada pembahasan. Kafa'ah itu adalah syarat. Tapi syarat apa? Ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya kafa'ah adalah syaratul luzum. Bukan syaratus sihah. Apa makna syaratul luzum? Ini harus dipahami. Syarat luzum itu adalah jika yang punya kafa'ah itu telah merelakannya, maka pernikahan menjadi bisa dilangsungkan. Nggak usah diributkan. Karena haknya dia. Seorang ayah dengan seorang anak perempuan, dia seorang ningrat raja atau apa punya pangkat tinggi. Lalu setelah bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan seorang di bawahnya. Dia seorang fakir, hanya soleh saja. Dia kaya raya dan sebagainya. Bapaknya rela, anak rela, sah. Anak tidak menuntut, ayah tidak menuntut, sah. Ini pembahasan fikih, tidak. Jangan dilibatkan orang lain. Orang kampung menghujat. Loh, yang menikah anak saya dan saya. Apa urusan orang kampung? Wah, ini paman-pamannya pada nggak setuju. Loh, ini kan urusan paman, ini kan anak saya. Dan saya memilih dia, saya punya harapan kok. Dia penting orang soleh. Sehingga karena saya sebagai ayah dan anak sudah menyetujui, maka pernikahan itu akan lazim. Berlanjut. Tapi kalau ternyata saya menikahkan anak saya dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka anak saya yang perempuan bisa menuntut. Atau tiba-tiba saya dengar anak saya dinikahkan. Tentu kan madhab kan banyak. Dengan cara tertentu. Tiba-tiba ikut madhab Hanafi dan sebagainya. Lalu saya tuntut dengan Islam. Tidak. Kan syaratnya madhab Hanafi harus nikah dengan sekufu kan. Tidak sekufu, tidak. Batalin. Mahkamah bisa membatalkannya. Tapi kalau sudah sama merelakan, selesai. Dan jangan dikatakan, oh ini zina, nggak ada. Ada karena hanya syarat luzum, bukan syarat sah. Lalu apakah ada ulama yang mengatakan syarat sah? Sedikit dari mazhab Imam Ahmad, itu pun ternyata dengan penjelasan yang panjang lebar. Mengatakan syarat sah. Tidak sah pernikahannya. Ada di antaranya yang harus kita cermati. Dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kafa'ah adalah syarat sah. Jika seorang perempuan menikah tidak dengan sekufu, kalau orang tuanya adalah tidak menyetujui, maka pernikahannya tidak sah. Itu pun dengan catatan, belum dukhul. Kalau sudah suami istri punya anak, nggak ada, tetap sah. Makanya kalau ada seandainya, ada sebuah keluarga menikah dengan orang yang tidak sekufu, ya kalau Anda ingin nasihati, tidak sebaiknya. Kan ceritanya panjang. Apakah kuat anak perempuan menikah dengan laki-laki seperti itu? Anakmu kan biasa hidup enak dan sebagainya. Bagaimana kau nikahkan dengan laki-laki seperti itu? Kita boleh nasihati. Tapi kalau dia tetap mengambil langkah, nggak boleh kita ikut campur. Lalu mengatakan, wah kamu marah-marah. Nggak ada.
Setelah jadi keluarga, jadi keluarga. Ini ilmu. Jangan bicara selain ilmu. Terus dihujat dari dulu, tidak ada. Selagi sudah setuju, selesai. Namanya syaratul luzum. Kalau mengatakan syaratus sihah, syarat sah adalah sedikit sekali dari madhab Imam Hambali. Dan sedikit dari madhab Hanafi ada. Sedikit dari madhab Maliki memang disebut Habir mengatakan. Tapi kecil sekali. Tapi jumhur mengatakan syaratul luzum. Selagi semuanya setuju, oke. Nah, karena apa? Tadi kita sebutkan. Karena kafa'ah untuk menjaga. Selagi dia tidak ingin menggunakan senjatanya, selesai. Dan kadang kafa'ah ini harus kita runtuh, kita tinggalkan demi keselamatan. Seorang raja sekalipun, saya tidak bicara dengan kafa'ah yang menyinggung, karena kerajaan yang tidak ada, supaya tidak ada merasa ini omongan ke siapa. Bukan seorang pengusaha, pengusaha tetap ada. Raja, kerajaan nggak ada hari ini. Seorang putri raja, dia kepepet, takut kepleset dalam zina. Di sebuah tempat. Kemudian tidak tahu karena terjadi persengketaan atau apa, dia tidak bisa menghubungi bapaknya. Dia takut zina, dia menikah dengan siapa? Sah. Maka bagi yang selama ini bicara tentang kafa'ah, tolong perhatikan. Jika Anda mencari orang yang kufu dengannya susah, tapi khawatir masuk dalam zina, nikahkan biarpun tidak dengan sukufu. Ya, ini lebih penting dong berzina, na'udzubillah. Dan menikah tidak dengan sukufu adalah tetap sah, asalkan ada kesepakatan, seperti menikah tidak sekufu adalah sah. Jangan sampai terjerat dalam zina. Na'udzubillah, zina. Zina besar. Mungkin wanita itu menikah tidak dengan sekufu, tapi pada akhirnya bisa muliakan dia, menghormati dia. Biarpun nasihat secara umum, jika engkau masih bisa menemukan kufu, jangan tinggalkan kufu. Itu demi kelestarian. Sehingga ada dalam mazhab Syafi'i keketatan dalam kafa'ah. Maka kami nasihatkan kepada orang yang punya nasab-nasab mulia, para habaib, asyraf. Anda harus berusaha semaksimal mungkin tidak menikahkan putri-putri Anda kecuali orang yang sekufu. Ini kan nasihat. Nah. Dan nasihat, dan bukan sekedar kita menasihati, kita juga menolong kalau ada seorang. Misalnya ada seorang dzurriyyah Nabi pengen menikah, kok tanya kepada kami, dia laki-laki. Kami secara menikahlah dengan seorang sarifah. Kalau tidak Anda, siapa menikahi dia nanti? Ayo. Maka kami ingatkan, kalau Anda punya punya nasab misalnya, berusahalah Anda menikah dengan orang yang punya nasab serupa. Anda punya jihad besar, menolong mereka. Kalau Anda tidak menikahi, lalu bingung nanti dia jadi pasangan siapa. Ya seperti itu. Nasihat seperti itu. Cuman jika sudah terjadi misalnya ada seorang wanita dari golongan, kok terjadi? Ya, semoga pernikahannya bahagia dan sebagainya. Tapi tetap nasihat, tolong jangan main-main. Termasuk diantaranya untuk menjauhkan anak-anak putri dari salah milih kafa'ah, maka pendidikan kafa'ah itu penting. Harus disadarkan tentang dirinya, kemuliaannya, apalagi nasab mulia, nasab baginda, dia harus tahu bahwa dirinya adalah sambung nasab dengan Rasulullah SAW. Jangan sampai disia-siakan itu nasab mulia. Kemudian maka dengan kafa'ah itu penting sekali. Nah, kemudian tadi kami sampaikan, kafa'ah bisa saja kita tinggalkan demi keselamatan. Saya seorang kaya raya, subhanallah. Bisa saja mungkin dia seorang bos, big boss. Kaya raya, duitnya nggak bisa dihitung. Ternyata dia berjalan dengan, mohon maaf mungkin sopirnya. Sopirnya, bayangkan. Tapi ternyata dia baik. Rupanya diam-diam supirnya takut kepada Allah SWT. Di sebuah perjalanan panjang. Pergi ke luar negeri. Dengar ceramah. Berduaan sepertinya adalah haram dan sebagainya. Dan betul semuanya ada syahwat. Menikah jauh lebih bagus daripada terjumus dalam keharaman. Nah, tapi kan satu kan sopir. Satunya bos. Asalkan sang bos menikahnya karena Allah, tidak dengan kesombongan, dia bisa bahagia kok. Bisa jadi dia adalah mungkin bos yang paling istimewa. Kenapa? Kemana-mana punya sopir pribadi. Ya, sopir pribadinya pun ternyata bisa menemani tidur bersamanya. Kalau ke toilet pun membukakan pintu kamar mandinya. Ayo, kelihatannya secara zahir seorang ratu. Kan ada sultan ya, ada sultan. Seorang ratu yang kaya raya. Ternyata dengan sopir yang soleh dan sangat menghormatinya. Sah. Biar tidak sekufu. Kenapa?
daripada terjerumus dalam zina. Sekarang mungkin ada orang mempertahankan kemuliaan martabatnya di hadapan manusia, tapi ternyata dia tidak menjaga kehormatan di hadapan Allah. Kelihatannya dia menjaga kafaahnya, tapi dia melakukan zina. Apa yang diharap? Baginda Nabi tidak melihat. Kafaah karena Anda seorang anaknya ulama, anaknya ini, menjaga kafaah Anda ini. Anda seorang kaya raya, menjaga kafaah. Anda seorang, tapi ternyata terjerumus dalam zina. Nah, menikah didahulukan daripada ada menjaga kafaah tapi terjerumus dalam zina. Tapi kafaah tetap dijaga kapan? Aman. Dan akan menemukan. Tapi kalau sudah khawatir dalam keharaman, pintu halal harus dibuka. Baik dengan kafaah atau tidak dengan kafaah. Seperti itu. Baik, syukran katsiran Buya atas penjelasannya. Baik, Ibu punya pertanyaan Buya. Apakah dari yang Buya jelaskan mengenai kafaah tersebut, apakah ada kaitannya dengan kebahagiaan setelah menikah? Maksudnya di dalam kafaah ini, misalnya ada seorang wanita itu nasabnya atau dari segi hartanya lebih tinggi daripada laki-laki, ada terjadi merendahkan mungkin Bu ya, di laki-laki ini merasa minder atau bagaimana, itu kan akan ada hubungannya dengan kebahagiaan dalam pernikahan. Itu bagaimana Bu ya? Jika seorang wanita atau seorang wali telah menjatuhkan atau menggugurkan hak kafaahnya, maka pernikahan menjadi tidak ada masalah dan bukan sebuah dosa. Dan karena sebuah dosa tidak akan mempengaruhi apapun, tidak ada hubungannya dengan itu, karena sudah selesai. Nah, adapun kebahagiaan itu adalah bagaimana orang meniti sebuah rumah tangga. Artinya, jika Anda seorang wanita yang punya martabat lebih tinggi secara zahir, kafaah, secara zahir lebih tinggi, menikah dengan laki-laki di bawahnya, maka yang harus Anda bekali bagi Anda, wahai wanita, adalah meningkatkan ketawaduan Anda. Jangan bikin neraka di rumah Anda, lalu Anda mentang-mentang dengan kesombongan Anda. Maka tidak akan menemukan kebahagiaan. Anda tetap sebagai seorang wanita yang makmum, yang imammu adalah suamimu. Bahkan ini pun juga berlaku jika ternyata perbedaan kafaah ini terjadi setelah pernikahan. Contohnya apa? Gaji istri lebih tinggi dari gaji suami. Suaminya bangkrut, nggak bisa kerja. Istri yang melambung kekayaannya. Atau yang sering disebut dengan istilah wanita karir. Maka lihat, dari pesan kami 5 nasihat untuk wanita karir, syarat sah atau kebolehan menjadi wanita karir kan 5. Di antaranya tidak meninggalkan kewajibannya, bekerja tempat yang halal, terhormat, kemudian juga menutup aurat dan seterusnya. Yang kelima yang kami sebutkan syaratnya apa kalau jadi wanita karir adalah pastikan Anda tidak menjadi sombong. Nah, itu kunci kebahagiaan. Mungkin Anda seorang wanita kaya raya, lalu Anda punya prinsip, saya punya kaya raya, kenapa saya harus mencari laki-laki kaya juga? Kenapa saya tidak cukup wanita yang soleh? Laki-laki soleh mengerti tentang saya, bisa punya keturunan dia. Mungkin dia laki-laki soleh, dia tidak punya kekayaan, tapi punya akhlak mulia dia. Saya perlu dia kok. Nanti ada pembahasan memilih wanita cerdas itu apa sih? Nah, sudah dia kaya raya, dia ambisinya menjadi orang lebih kaya dari dia. Memperlambat pernikahan dia. Biarpun sah dia mencari. Tapi kalau dia terus menuruti keinginannya seperti itu, ambisinya dia susah. Dan mungkin dapat orang yang kaya lebih kaya dari dia, tapi tidak selembut yang selama ini telah lewat atau melamarnya. Karena menuruti ambisi-ambisi kafaah tadi bisa saja berantakan dia. Padahal dia adalah laki-laki baik, sehingga dia bisa meruntuhkan kafaahnya. Saya kaya, sudah saya tidak mikir kekayaan saya menikah dengan laki-laki ini tapi soleh. Tapi ngejar kafaah, tapi dia satu kufu secara materi atau bahkan secara nasab, tapi akhlaknya tidak ada. Apa yang bukannya Nabi mengatakan din fadfar bidadi dini taribat yadak. Nah, begitu juga sebetulnya kalau kita cermati, Anda seorang laki-laki. Memang bebas Anda menikah dengan perempuan yang mungkin secara kafaah di bawah Anda, tapi ingat, jangan sampai terlintas di dalam diri Anda mencari perempuan yang bisa dimain-mainin. Nah, main-maini, perempuan dibuat mainan. Karena apa? Dia perempuan rendah, perempuan. Saya temui orang kampung, orang ini dibohongi. Wah, ini Anda. Berarti Anda harus cari perempuan yang hebat, punya kafaah seperti Anda.
Yang di saat Anda mulai kasar, dia pun bisa membela dirinya. Bisa jadi seperti itu. Intinya adalah, yang menjadi sebab kehancuran adalah tidak menghargai pasangan. Kalau Anda termasuk wanita yang punya kafaah tinggi, pastikan Anda semakin tawadhu dengan suami Anda. Sama sebenarnya Anda seorang laki-laki. Memang bebas Anda memilih wanita siapapun. Tapi jangan sampai terlintas di hati Anda. Pengen cari wanita yang mudah. Dibikin mainan. Diperbudak dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, kebahagiaan itu adalah kita upayakan. Dan Allah yang memberi memang. Maka biarpun Anda seorang wanita yang kafaahnya tinggi, kaya raya, kemudian dari keluarga yang terhormat, terpandang, dan seterusnya, Anda boleh menikah dengan siapa saja, seorang soleh mungkin hidup di kampung yang jauh di sana. Nggak ada yang tahu kamu terpencil. Mungkin makannya susah, tapi dia soleh baik. Dia bisa saja mulia bersama Anda, nggak ada masalah. Tapi ingat, Anda jangan sombong. Sebagai wanita yang ternyata kafaah Anda lebih tinggi. Jangan sombong, jangan sombong. Kehancuran dari kesombongan seorang wanita. Nah, kemudian sebagai seorang suami, kalau memang istrimu adalah kafaahnya lebih tinggi dari Anda, kemudian Anda pun diterima oleh dia, maka Anda pun juga tidak boleh menjadi orang yang minder. Karena Anda sudah diterima oleh dia, maka sebetulnya Anda akan bersama-sama mulia dengan dia. Saya minder itu membahayakan sekali. Sehingga di saat melihat kesalahan pasangan tidak berani mengingatkan. Kenapa? Aduh, istriku lebih kaya, jangan-jangan saya ditendang nanti. Enggak, Anda harus tampak sebagai seorang imam. Karena mungkin istri Anda waktu memilih Anda yang fakir, Anda fakir, istri Anda yang kaya raya, memilih Anda karena melihat Anda orang yang tampak bijak di masyarakat. Anda punya kelebihan, hanya saja Anda fakir. Maka setelah Anda masuk ke rumah tangga, ke rumahnya orang wanita kaya, Anda harus dengan prinsip Anda. Anda seorang laki punya wibawa. Anda seorang laki-laki, seorang imam. Jangan sampai seorang merasa minder karena kefakirannya, sebab orang yang minder karena kefakiran, dia adalah orang yang akan sombong karena kekayaan. Itu saja. Baik, syukran kasiran Bu ya atas penjelasannya. Dan mungkin Bu ya ditutup dengan doa, namun sebelumnya disimpulkan terlebih dahulu ya. Keserasian itu penting, maka upayakan dalam menikah ada keserasian. Kalau ternyata dalam pernikahanmu tidak serasi, tidak ada kafaah, maka pastikan Anda tidak sombong. Dari dua belah pihak, kesombongan menghancurkan. Indahnya penghargaan. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib berpesan, jadilah engkau budak pasanganmu. Suami jadi budak istri, istri jadi budaknya suami, bukan memperbudak. Kalau Anda wanita yang punya kufu yang lebih tinggi, kekayaannya lebih banyak misalnya, Anda darah biru, misalnya, ada anak seorang raja dan sebagainya, menikah dengan orang biasa, maka muliakan dia, tetap pas suamimu. Cari kebahagiaan, Allah yang muliakan. Nah, seperti itu, jadi jangan menjadikan merendahkan. Jadi keserasian, harus serasi adalah di antara yang harus kita hadirkan, makna keserasian adalah memahami kekurangan pasangan dan tidak akan menyebut sampai kapanpun, sehingga kekurangan itu pun tidak akan tampak, sehingga pincang, tidak tampak pincang. Sehingga menjadi pincang, maksudnya pincang, ekonomi lemah, tidak tampak lagi. Dia sudah menjadi suamimu, bukan lagi dia orang fakir yang kau ambil di pinggir sungai sana, bukan. Tapi dia di suamimu, imammu, mulia. Sehingga tolong dalam rumah tangga jangan bawa-bawa tentang keluarga setelah itu. Dasar kamu dari keluarga ini adalah menyakitkan dan meruntuhkan cinta. Memang kamu keluarga nggak baik sih. Dasar keluarga rendah, keluarga begini. Saya itu keluarga kiai, kamu bukan keluarga kiai. Wah, ini kan bahaya, menyakitkan hati. Dan ini ada. Model mentang-mentang dia anak kiai misalnya, dia menikah dengan perempuan biasa. Dia sendiri yang memilih. Setelah jadi pasangannya merendahkan. Memang dasar menikah sama orang biasa. Loh, ini pendengar ada orang ngaku kepada kami, ngadu kepada kami. Semoga Allah menjadikan kita orang yang saling mencintai. Rumah tangga yang indah, bahagia dunia. Hingga kelak di surga bersama baginda Nabi. Al-Fatihah.